Anda semua. Oke, without further ado, let's get started. Nah, agenda kita hari ini adalah sebagai berikut. Saya akan membahas introduction, kemudian kita akan membahas apa itu komunikasi perusahaan, lalu jenis komunikasi perusahaan, komunikasi perusahaan dan media sosial, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi yang efektif dalam perusahaan, terus hambatan komunikasi dalam bisnis global. Saya akan membahas itu juga. Lalu apa peran Departemen Komunikasi di perusahaan? Dan yang terakhir adalah Q&A, question and answer. Di tengah-tengah pelajaran ini nanti ada pertanyaan yang Anda semua bisa menjawab melalui chat atau nanti akan kita bahas di akhir dari presentasi ini. Oke? Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Oke. Komunikasi itu adalah sebuah proses di mana informasi itu dipertukarkan antara individu yang satu ke individu lainnya. Ini bisa melalui kata-kata, sistem umum, media, simbol, tanda, atau perilaku. Ya. Komunikasi ini adalah kemampuan dasar kita ya sebagai manusia untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, di perusahaan, komunikasi itu adalah seperti blok bangunan dari setiap organisasi besar. Dengan kata lain, komunikasi itu berperan sebagai darah organisasi. Jadi semua manajer dan karyawan perlu menyadari bagaimana orang berperilaku untuk menjaga lingkungan kerja yang baik dan sehat. Nah, oleh karena itu, komunikasi korporat itu sangat penting dalam mengembangkan, meningkatkan, dan mempertahankan identitas korporat atau citra merek sebuah perusahaan. Ini mencakup setiap aspek tentang bagaimana organisasi itu terlibat dan berhubungan atau ada ikatan ya dengan pelanggannya. Komunikasi perusahaan yang terintegrasi itu adalah kunci untuk mengekspresikan tujuan, visi, dan karakteristik merek barang mereka. Dari pesan yang disajikan kepada tenaga kerja sehari-hari, hingga bagaimana mereka itu berbicara kepada pelanggan mereka. Sedangkan komunikasi yang efektif itu dapat berkontribusi pada keberhasilan organisasi dalam banyak cara. Nah, ini akan membangun moral, kepuasan, dan keterlibatan karyawan. Membantu karyawan memahami syarat dan ketentuan pekerjaan mereka dan mendorong komitmen ya dan loyalitas mereka kepada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, inilah pertanyaan nomor 1. Anda bisa menjawab di chat atau nanti menjawab waktu kita selesai untuk presentasi ini. Mengapa memiliki keterampilan komunikasi itu penting bagi siswa ya, bagi mahasiswa-mahasiswi? Why is having communication skills important for students? Oke. Oke. Silahkan dicatat. Ya. Pertanyaan pertama, oke. Nah, sekarang kita akan membicarakan apa itu corporate communication. Right? Komunikasi perusahaan. Komunikasi korporat itu adalah bidang yang sangat luas ya, yang berarti sulit untuk didefinisikan secara ketat.
Tapi menurut Gartner, itu komunikasi korporat adalah manajemen dan orkestrasi dari semua komunikasi internal dan eksternal untuk menciptakan sudut pandang yang menguntungkan dan mendorong perilaku yang diinginkan di antara semua pemangku kepentingan. Pada intinya adalah berbagai cara bisnis atau organisasi berkomunikasi dengan berbagai audiensnya ya, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, di era digital yang kita jalani sekarang, komunikasi korporat itu mencakup semuanya. Mulai dari mengirim email kepada karyawan hingga siaran pers tentang produk atau pengembangan terbaru perusahaan tersebut. Yang kemungkinan akan mencakup, pelanggan atau prospek, para karyawan, para pemangku kepentingan, investor, mitra, pemasok, media, badan pemerintah, masyarakat umum, dan mungkin masih banyak lagi. Ya, kebijaksanaan komunikasi di korporat itu lebih dari sekedar cara mereka mengirim pesan, tetapi tentang membina identitas merek yang terpadu. Nah, ini memastikan bahwa korporat atau perusahaan itu, mereka itu berbicara kepada audiens tertentu dengan satu suara di semua saluran yang tersedia, dengan pesan ya yang konsisten, dengan nada suara yang lengkap, dan secara efektif mempengaruhi sikap dan tindakan audiens mereka. Untuk itu, sangatlah penting bahwa rencana komunikasi di setiap korporat itu harus selaras dengan tujuan korporat mereka. Oke. Nah, apa jenis komunikasi perusahaan? Ada dua jenis, yaitu internal communication, corporate communication, dan external communication. Jadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Lalu apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal itu adalah keseluruhan proses dalam sebuah organisasi. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Karena kompleksitas organisasi perusahaan, terutama yang beroperasi di berbagai negara dan zona waktu, dengan banyak kantor, unit bisnis, fungsi, dan bahasa. Jadi sangat kompleks itu. Komunikasi internal itu mencakup bagaimana informasi dibagikan ke atas dan ke bawah serta secara literal ya untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi internal itu adalah tentang karyawan, manajer, eksekutif, dan anggota dewan. Ini bisa melalui intranet sosial, forum, portal online, buku pegangan ya, pedoman perusahaan, buletin karyawan, kolaborasi tim, email, surat menyurat, proses induksi ya seperti orientasi, pengembangan dan pelatihan, rapat, sesi pemetaan pemikiran atau brainstorming, dan penilaian staf ya. Jadi komunikasi internal bisa melalui example yang ada di halaman ini. Nah, komunikasi internal yang baik itu merupakan pertimbangan penting untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Ini adalah bagian penting dari budaya perusahaan dan memiliki pengaruh pada bagaimana perasaan karyawan tentang pekerjaan mereka. Ini memberikan umpan langsung pada apakah perusahaan itu akan mampu menarik dan mempertahankan kandidat berkualitas dalam jangka panjang. Ya. Sebaliknya,
Dengan menjaga komunikasi internal yang efektif, terbuka, dan konsisten dengan tenaga kerja mereka, mereka itu menjadi lebih akrab dan terlibat dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi jika staf merasa bahwa mereka itu terus mendapat informasi dan bahwa ada saluran komunikasi yang bekerja dua arah, itu menciptakan lingkungan di mana staf merasa memiliki suara dan pendapat mereka itu berharga. Ya. Nah, contohnya itu kalau di kantor saya di Boeing, manajer itu sebagian besar menetapkan kebijaksanaan pintu terbuka, yaitu menciptakan lingkungan di mana karyawan itu merasa nyaman mendekati manajer mereka untuk mendiskusikan masalah apapun yang mungkin mereka miliki. Masalah-masalah itu mungkin terkait langsung dengan sesuatu di pekerjaan atau bisa menjadi masalah pribadi yang berdampak pada pekerjaan karyawan. Nah, contohnya lagi di gambar ini, Boeing mempunyai employee newsletter, right? Namanya Boeing News Now, singkatannya BNN. Ya. Nah, BNN ini adalah platform komunikasi untuk tenaga kerja di Boeing, dan BNN ini dibuat menyenangkan ya untuk digunakan bagi karyawan yang merupakan sarana utama penyampaian berita dan informasi bagi seluruh karyawan. Nah, di BNN ini ya, karyawan bisa mengecek berita yang perlu mereka ketahui, mengisi lembar waktu mereka, dan melihat dari hari libur mereka. Nah, di BNN ini juga terdapat platform namanya Insight, di mana setiap karyawan itu memiliki identitas dan dapat membuat profil di intranet. Seperti Facebook ya, jadi bisnis Facebook. Nah, BNN ini lokasinya itu sentral. Forum di mana karyawan bisa mengajukan pertanyaan, mempublikasikan pemikiran mereka, serta berbagi informasi, tautan, atau bahkan file, ya, dokumen satu sama lainnya. Nah, semua itu ada di platform BNN, dan lebih dari 70% karyawan Boeing itu mengunjungi BNN melalui desktop, email, atau seluler. Ya. Hal ini menunjukkan keberhasilan Boeing dalam menyampaikan berita dan informasi yang relevan kepada karyawan di seluruh dunia. Di samping itu, Boeing juga menggunakan intranet tool lainnya seperti SharePoint atau Skype for Business. Jadi ini Skype for Business. Skype for Business itu adalah aplikasi perangkap lunak, jadi seperti instant message. Kalau saya mau instant somebody, I just click the name here and hey, how you doing? Let's get coffee. So sangat cepat, right? Dan masih ada tutul lain yang Boeing gunakan untuk komunikasi dengan karyawannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan question number 2. What is an example of internal communication in the company? So, silahkan dijawab di chat atau ditulis dulu ya, nanti bisa angkat tangan dan Mbak Rizky bisa mengatur semuanya. Oke? Sudah dicatat? Oke. Pertanyaan nomor 3. Apa manfaat komunikasi internal yang efektif dalam suatu organisasi? Pertanyaan nomor 3. Oke, sudah dicatat. Kita bahas in the Q&A. Oke. Oke.
Sekarang kita membicarakan tentang external communication. Penyampaian informasi antara dua organisasi itu dikenal sebagai komunikasi eksternal. Bisa juga terjadi antara perusahaan dan pihak ketiga di luar perusahaan. Komunikasi eksternal adalah wajah yang disajikan perusahaan kepada dunia luar, di mana organisasi itu terhubung dengan entitas di luar organisasi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menciptakan citra positif perusahaan di antara konsumen sasaran dan masyarakat. Oke. Jadi sangat penting untuk mengelola strategi komunikasi kepada audiens eksternal korporat karena itu mempengaruhi citra publik ya perusahaan mereka. Kesalahan langkah ke publik dapat mengubah cara konsumen memandang perusahaan tersebut dan mempengaruhi hasil bisnis mereka. Ya, intinya komunikasi korporat eksternal itu harus diarahkan untuk mendukung bagaimana perusahaan itu menginformasikan dan mendidik pelanggan, media, dan pemangku kepentingan tentang merek perusahaan. Kemudian, korporat itu harus bisa mempertahankan hubungan jangka panjang yang konsisten dengan audiens eksternal mereka. Lalu, perusahaan harus melibatkan pelanggan, mitra, dan lainnya dengan kepribadian merek mereka. Memasarkan produk dan layanan perusahaan kepada pelanggan secara lebih personal. Lalu, mengembangkan audiens dan koneksi perusahaan di bawah satu identitas yang bersatu. Oke. Contohnya di sini adalah seperti periklanan, situs web dan media sosial, konferensi, acara dan pameran ya, itu berita dan siaran pers, mengembangkan humas ya, humas itu human relation ya, teknik pemasaran yang kuat, katalog dan brosur, surat dagang, blog, artikel dan pemikiran kepemimpinan, presentasi dan keterlibatan, dan umpan balik. Ya, jadi setiap bisnis itu membutuhkan website. Di zaman sekarang ini, beberapa bisnis masih tidak menyadari bahwa mayoritas pelanggan mereka akan mengunjungi situs web mereka sebelum melakukan pembelian. Memiliki kehadiran online yang kuat, khususnya situs web, dapat membuat lebih banyak pendapatan. Nah, gambar yang ada di sini itu saya ambil sendiri ya dari Boeing Web yang di Indonesia bersama Universitas Airlangga. Right? Universitas Airlangga dan Boeing mempunyai website. Nah, di website ini kalian semua pasti sudah tahu ya, tercantum sejarahnya, visi dan misi, profil, pendidikan, riset dan inovasi, pendaftaran, media layanan, dan lain sebagainya. Di samping itu, UNER dan Boeing juga memiliki Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, ini itu memudahkan audiens kita untuk mencari informasi ya yang mereka butuhkan. Nah, contoh ini adalah merupakan external corporate communication yang efektif. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan membahas komunikasi perusahaan dan media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar organisasi atau perusahaan itu telah menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita dan informasi ke dunia luar. Banyak perusahaan menggunakan situs jejaringan sosial dan komunitas online untuk menyebarkan berita tentang produk dan layanan mereka. Mengelola profil ya
media sosial juga penting untuk meningkatkan cara sebuah perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Nah, dan memposting di media sosial itu seperti berteriak melalui megafon ya, virtual kepada setiap pelanggan dan pelanggan potensial. Nah, dampak media sosial pada komunikasi korporat adalah seperti pedang bermata dua, sehingga penting bagi sebuah perusahaan untuk mempertimbangkan sebagai bagian dari strategi mereka. Right? Nah, menurut laporan We Are Social 2018, 3 miliar orang saat ini aktif di media sosial di seluruh dunia. Dan yang lebih menarik adalah pelanggan juga ingin menjalin kedekatan dengan merek yang mereka sukai melalui media sosial. Ya, saya selalu mengecek bagian merek yang saya sukai di media sosial setiap saat. Sebuah laporan baru-baru ini oleh Sprout Social menemukan bahwa konsumen itu memberi peringkat media sosial sebagai cara nomor 1 untuk terhubungan berkaitan dengan pelanggannya, ya. Dan laporan tersebut juga menemukan bahwa ketika pelanggan merasa punya hubungan dengan merek yang mereka sukai, 57% akan meningkatkan pengeluaran mereka. Nah, dan 76% akan terus membeli dari mereka daripada membeli dari pesaing. Nah, itulah kekuatan sosial media. Nah, contohnya Boeing. Adik-adik pasti sudah tahu kalau sudah mengikuti lecture kita yang sebelumnya ya tentang Boeing. Boeing itu adalah perusahaan kedirgantaraan terbesar di dunia dan produsen terkemuka untuk pesawat jet komersial, sistem pertahanan ruang angkasa dan keamanan, dan dengan lebih dari 145.000 karyawan di 150 negara. Nah, ini mewakili salah satu tenaga kerja yang paling beragam, berbakat, dan inovatif di dunia. Boeing itu memiliki 189 situs internasional yang didukung oleh Boeing Information Technology Infrastructure. Right? 24.000 pemasok di 71 negara. Penelitian, desain, dan pengembangan teknologi pusat, dan program kemitraan manufaktur, layanan, dan teknologi dengan perusahaan di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, Boeing itu memerlukan semua mode kolaborasi dan komunikasi, dan ini adalah salah satu intranet terbesar di dunia. Nah, oke, lalu bagaimana media sosial itu mengubah komunikasi di perusahaan? Ya, di mata banyak orang, penggunaan media sosial untuk komunikasi korporat itulah menyeret proses keluar dari zaman kegelapan menuju masa depan. Ya. Gambar di halaman ini menunjukkan jejaringan sosial terpopuler di seluruh dunia per Julai 2021. Diberi peringkat berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan. Dan ini adalah contoh bagaimana media sosial itu telah mengubah permainan komunikasi bisnis. Organisasi dan industri dari berbagai ukuran sekarang itu dipaksa untuk menggunakan platform media sosial. Ini untuk menginformasikan dan mendidik audiens mereka dengan cara yang tidak pernah mereka perlukan sebelumnya. Suka atau tidak suka ya,
Media sosial itu sekarang ada di mana-mana dan menjadikannya komponen penting tentang bagaimana perusahaan tidak hanya menjangkau konsumen mereka, tetapi juga karyawan mereka. Dan hal ini benar-benar menggambarkan pentingnya media sosial dalam komunikasi korporat. Right? Platform ini sekarang penting dalam cara pelanggan dan karyawan Anda mengikuti berita dan perkembangan seputar organisasi atau perusahaan tersebut. Ikatan antara media sosial dan komunikasi korporat itu tidak dapat dipatahkan. Ya. Anda semua pasti sudah tahu. Ya. Oke, sekarang menuju ke question number 4. Oke, what are the benefits of social media for the companies? Jadi, apa manfaat media sosial untuk sebuah perusahaan? Silahkan dicatat. Oke. Oke. Nah, the good, the bad, and the ugly of social media. Media sosial dampaknya yang baik, buruk, dan jelek. Ya. Media sosial adalah anugerah. Kita semua tahu, ya. Ini dapat digunakan untuk membuat atau merusak bisnis. Itu juga bisa membuat atau menghancurkan seseorang, ya. Jadi bisa disebut media sosial itu seperti tadi yang saya katakan adalah pedang bermata dua karena di samping memberikan manfaat yang sangat besar bagi sebuah perusahaan atau individu, tetapi pada saat yang sama itu merupakan ancaman besar bagi perusahaan atau individu tersebut. Nah, sebagai pengguna situs web media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, kita itu sering merasakan dorongan untuk memposting apapun yang terlintas dalam pikiran. Ya. Perusahaan juga merangkul media sosial untuk melibatkan pelanggan mereka dan membangun merek mereka. Bisa mengirim pesan di media sosial dengan hanya klik tombol, ya, memang menggiurkan karena bisa menjangkau ribuan calon pelanggan. Namun, risikonya dapat lepas kendali ketika perusahaan atau karyawan atau pelanggan memposting di media sosial. Nah, posting tanpa berpikir jelas mendatangkan risiko reputasi besar yang menyebabkan kerugian finansial dan klien yang menghancurkan. Right? Ini juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan loyalitas di antara hubungan bisnis klien. Nah, hubungan ini antara bisnis dan klien ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang dan dipelihara. Jadi harus dijaga. Right? Beberapa kisah sukses akan saya beri contoh kisah sukses contohnya, ya. Seperti Coca-Cola bekerja sama dengan MTV, Facebook dan YouTube, ya, melalui kampanye ke anak-anak muda yang saat itu sangat inspiratif, ya, dan berani dan tidak takut untuk mencoba jalur baru yang belum dipetakan, ya. Coke Studio itu memanfaatkan ini dengan mendorong band-band baru untuk menjelajahi area tersebut dan menampilkan bakat mereka. Nah, koleksi musik yang berkembang ditayangkan di YouTube dan disebarluaskan di berbagai platform media sosial. Nah, Coke Studio adalah upaya pemasaran di mana perusahaan itu menggabungkan citra ikoniknya dengan nama mereknya. Nah, akibatnya kampanye yang sukses ini benar-benar meningkatkan penjualan dan memiliki pengaruh yang signifikan di media sosial.
Selain itu, proses ini telah membuat kisah sukses media sosial yang berdampak bagi orang lain. Nah, contohnya lagi, Tokopedia. William Tanuwijaya ya dari Tokopedia. Sebelum sukses itu, William sempat berkarir di sejumlah perusahaan software developer atau game develop dan bekerja part-time sebagai seorang penjaga warnet. Nah, dari kerja part-time itulah William mulai mengenal dunia digital, utamanya internet ya. Dan Tokopedia pun telah dia bawa menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Bahkan di tahun pertamanya e-commerce ini yang diberikan oleh William itu berhasil mendapat penghargaan startup e-commerce atau dengan melancarkan tindakan atau menyakitkan, lalu fisik yaitu menganiaya seperti memukul, menendang. Ya, mohon ada yang bocor tuh sepertinya. Oke, Miss, dapat dilanjutkan? Oke, terima kasih. Contohnya satu lagi, Nadiem Makarin adalah perintis Gojek. Ya, startup tersebut dia dirikan karena dia prihatin dengan kesulitan tukang Gojek di sekitarnya. Ya, dia melihat betapa minimnya produktivitas mereka, yang salah satunya itu disebabkan oleh sistem mangkal yang mereka bergiliran. Nah, atas keprihatinan tersebut, dia pun mendirikan Gojek yang menyediakan aplikasi khusus bagi tukang ojek. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, tukang ojek itu sekarang bisa mendapatkan penumpang dimanapun dan kapanpun, tanpa harus mangkal terlebih dahulu. Saat ini Gojek telah menampung ribuan tukang ojek yang tersebar di hampir seluruh penjuru Indonesia, dan hal ini secara tak langsung mengantarkan Nadiem sebagai salah satu pelaku wirausaha sukses di era digital ini. Oke. Nah, itu contoh yang bagus ya. Apakah ada contoh negatif contohnya? Ya, negatif example itu seperti penggunaan situs media sosial oleh karyawan pada waktu kerja. Nah, itu salah satu contoh negatifnya. Atau satu tweet yang tidak pantas dari seorang CEO atau karyawan atau klien itu dapat menjadi viral dan merusak reputasi perusahaan. Ada pengungkapan informasi rahasia ya yang tidak disengaja. Nah, mengurangi komunikasi tatap muka karena kita selalu di media, apapun sekarang tinggal finger click, right? Instant message. Jadi kita itu tatap muka komunikasi itu kita itu berkurang, ya. Peningkatan kekuatan konsumen, ya. Konsumen itu kalau tidak puas bisa tidak puas, dia memberikan 1 bintang. Ya, toh? Kalau puas, bisa mendapatkan 5 bintang. Jadi orang akan melihat, oh, perusahaan ini mendapat 1 bintang dan mereka akan pindah, ya, toh, ke perusahaan lain. Okay? Terus kampanye pemasaran yang keliru, dan media sosial itu menawarkan suara dan pendapat kepada semua orang. Dan pendapat itu mungkin tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan, ya. Salah satu langkah yang salah di media sosial atau kampanye yang keliru itu dapat menjadi tidak terkendali dengan cepat, ya. Seperti contohnya di sini, ini gambar ketika Pepsi cabang dia mendapat masalah karena menjalankan iklan Facebook dari pemain sepak bola superstar Portugal Cristiano Ronaldo yang mirip boneka voodoo ya dalam berbagai pose yang menyakitkan. Nah, orang-orang Portugis melihat iklan itu melawan balik dengan membentuk
100.000 kelompok anti Pepsi dalam 1 hari. Kerugian Pepsi itu tidak terhingga. Dan walaupun Pepsi meminta maaf, tapi kerugiannya tidak bisa recover ya. Itu contohnya. Nah, kalian ingat enggak viralnya kritik pedas TikToker Bimo Yudo? Saya itu setiap saat suka melihat TikTok, ya toh. Nah, Bimo Yudo ini kalian semua pasti sudah mendengar ya. Untuk Provinsi Lampung itu menjadikan Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan negatif dari masyarakat Lampung dan seluruh Indonesia. Nah, karena TikTok Bimo ini, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung untuk mengecek kondisi jalan rusak di sana. Dan mereka melihat sendiri dengan mata dan kepala mereka sendiri. Dan Gubernur Lampung, I guess no comment ya. Nah, itulah kekuatan ya media. Namun demikian, hubungan antara media sosial dan komunikasi korporat sekarang itu tidak bisa diputuskan. Jadi penting bahwa organisasi atau perusahaan itu memperhitungkan media sosial itu sebagai bagian dari strategi komunikasi korporat mereka secara menyeluruh untuk memaksimalkan manfaat yang ditawarkan platform ini kepada perusahaan sambil meminimalkan kekurangannya. Right? Okay. Nah, ini yang penting. Apa pentingnya efektif komunikasi itu untuk sebuah perusahaan atau organisasi, ya? Untuk menjadi pegawai atau pemimpin yang sukses, Anda itu memerlukan keterampilan komunikasi yang baik. Hal ini sangat penting untuk berkolaborasi dalam tim dengan sesama pegawai dan kolega dari berbagai departemen dimanapun mereka berada. Right? Dan mempunyai keterampilan komunikasi adalah sebuah aset yang penting dan merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk berhasil di tempat kerja. Ketika Anda melihat pemimpin terhebat, salah satu ciri yang mereka miliki adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif yang menggarisbawahi pentingnya keterampilan komunikasi. Ya. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam corporate communication, setiap karyawan itu harus mempunyai effective communication skill seperti yang terlihat dalam diagram ini, yaitu active listening. Jadi listen. Jadi dengarkan. Orang itu ingin tahu bahwa mereka itu didengar. Dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan orang lain. Bukannya merumuskan tanggapan Anda sendiri, ya. Mintalah klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Pada saat itu orang yang berbicara kepada Anda itu harus menjadi orang yang paling penting dalam hidup Anda. Poin penting lainnya adalah dengan seseorang di telepon, ya. Jangan kalau Anda berbicara dengan seseorang melalui telepon, jangan membalas email atau mengirim teks pada saat yang bersamaan dari Anda. Mendengarkan secara aktif mencakup keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Oke. Nomor 2, keterampilan berkomunikasi secara tertulis, menggunakan tata bahasa contohnya, tanda baca dan kata-kata yang benar. Nah, agar
komunikasi tertulis itu menjadi efektif, pastikan itu jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Jangan run around the circle dulu baru ke poinnya, ya. Itu. So, nomor 3, siapa yang Anda ajak bicara itu penting, ya. Tidak apa-apa untuk menggunakan akronim atau bahasa informal dengan teman Anda. Tetapi jika Anda mengirim email atau bicara ke bos Anda, silahkan menggunakan bahasa yang formal. Jangan menggunakan akronim, karena kadang akronim itu kan berbeda ya artinya. Itu. Oke. Body language matters. Bahasa tubuh itu penting. Nah, ini penting untuk pertemuan tatap muka dan konferensi video, right? Pastikan Anda tampak mudah diakses. Jadi, gunakan bahasa tubuh yang tegak dan terbuka. Kepala terangkat, condongkan tubuh sedikit ke depan, ya toh, buat kontak mata, right? Kontak mata. Dan sebanyak mungkin arahkan kaki pada lawan bicara dan tersenyum. Ini berarti Anda tidak boleh menyilangkan tangan, ya toh, memasukkan tangan Anda di saku. Nah, dalam ini itu menunjukkan ketegangan, ya, kecemasan dan ingin sembunyi dari kenyataan, atau Anda itu kurang yakin dengan diri Anda sendiri. Oke. Nomor 5, check your message before you hit send. Jadi periksa pesan Anda sebelum menekan kirim, ya. Pemeriksa ejaan itu penting. Tata bahasa tadi adalah penyelamat. Memeriksa kembali apa yang telah Anda tulis untuk memastikan bahwa kata-kata Anda menyampaikan pesan yang dimaksudkan. Nomor 6, singkat namun spesifik. Jadi semua itu harus singkat. Jangan terlalu bertele-tele, ya. Singkat tapi ada jelas kejelasannya, right? Tulis semuanya. Maksudnya, buat catatan saat Anda berbicara dengan orang lain atau saat Anda sedang rapat. Dan jangan mengandalkan ingatan Anda. Kirim email atau follow up, ya, untuk memastikan bahwa Anda itu memahami apa yang dikatakan selama percakapan atau meeting tersebut, right? Nomor 8, terkadang lebih baik mengangkat telepon, ya toh. Kalau kita mempunyai banyak yang akan kita bicarakan, lebih baik angkat telepon atau see face to face, right? Itu. Think before you speak. Jadi berpikirlah sebelum berbicara. Selalu berhenti sebelum Anda itu berbicara. Tidak mengatakan hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Itu penting. Luangkan waktu sejenak dan perhatikan baik-baik apa yang akan Anda katakan dan bagaimana Anda akan mengatakannya. Right? Dan jangan lupa tersenyum, ya. Itu. Nomor 10. Nah, ini penting, perlakukan semua orang itu setara, ya. Jangan merendahkan siapapun. Perlakukan semua orang dengan hormat. Perlakukan orang lain sama dengan Anda. Oke, itulah communication skill yang dibutuhkan untuk sukses di perusahaan, di tempat kerja, ya. Jadi berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan yang dapat diajarkan. Oleh karena itu, dengan mengikuti beberapa tips yang saya uraikan di sini akan memungkinkan Anda semua untuk mengasah keterampilan berkomunikasi Anda. Oke. Nah, sekarang komunikasi barrier and global business. Jadi ada hambatan dalam komunikasi internasional, right? Komunikasi bisnis global itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengirim dan menerima pesan profesional di berbagai belahan dunia dan budaya. Right? Nah, agar komunikasi bisnis global menjadi efektif, pesan-pesan itu harus mudah dipahami oleh budaya penerima.
Ya, seringkali komunikasi bisnis global membutuhkan mediator, penterjemah, dan spesialis linguistik ya untuk memastikan penyampaian pesan yang tepat dan benar. Right? Hambatan komunikasi itu kerap terjadi dan menjadi batu sandungan dalam sebuah bisnis yang bertaraf internasional. Oke. Oleh karena itu, macam-macam hambatan komunikasi bisnis itu perlu dikenali. Dan gangguan komunikasi itu harus mendapatkan penanganan yang tepat. Kesalahpahaman, kontradiksi, dan bahasa jarak melambangkan komunikasi yang tidak efektif, menimbulkan berbagai dampak negatif bagi penampilan dan produktivitas bisnis, right? Nah, jarak antara dua perbedaan budaya adalah yang paling sulit dan menjadi halangan untuk bisnis. Nah, ketika muncul hambatan tersebut, perusahaan itu perlu untuk segera mengatasi agar masalah itu tidak melebar kemana-mana, right? Hambatan komunikasi dalam bisnis itu menelan biaya rata-rata 62 juta per tahun ya, jadi banyak sekali. Sementara perusahaan dengan praktik komunikasi yang efektif itu menghasilkan pengembalian hingga 47% lebih tinggi kepada pemegang sahamnya. Nah, menghindari tingginya biaya komunikasi yang buruk berarti mengidentifikasikan hambatan paling signifikan untuk berkomunikasi bisnis yang efektif dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Nah, lalu apa saja hambatan komunikasi yang berdampak dalam bisnis? Seperti terlihat di sini itu saluran komunikasi yang salah atau tidak memadai. Ya toh? Contohnya misalnya pemberitahuan mendesak mungkin tampak kurang peka waktu dikirim melalui email, ya toh. Lebih baik langsung telepon, ya toh. Itu perbedaan bahasa, ya. Penutur multibahasa mungkin kesulitan menggunakan dan memahami kata atau frasa tertentu saat bahasa yang diminta untuk berkomunikasi bukanlah bahasa utama mereka. Right? Contohnya ini di gambar ini, ya. KFC ketika membuat slogan, mereka itu salah diterjemahkan dalam bahasa Cina, ya. Mereka itu mengandalkan terjemahan langsung dari konten atau mungkin mereka mengandalkan Google ya yang ada dapat ini menyebabkan bencana pemasaran yang besar. Apakah Anda pernah mendengar tentang KFC yang menerjemahkan finger licking good, right? Jadi artinya dalam bahasa Indonesia adalah membuat kita ingin menjilati jari kita karena terlalu delicious ya. Itu ditranslatekan menjadi eat your finger off, makan jarimu. Dalam kampanye berbahasa Mandarin. Ini sangat memalukan ya. Ini jangan sampai terjadi. Dan orang akan selalu mengingat hal itu. Nah, itu salah satunya. Lalu perbedaan budaya. Tadi perbedaan budaya, contohnya budaya kerja di Amerika itu memang sangat beda ya dengan budaya kerja diterapkan di Indonesia. Jika budaya kerja kita di sini di Amerika itu bersifat individualis. Sedangkan budaya kerja di Indonesia itu cenderung menerapkan sistem gotong royong atau teamwork. Right? Nah, di Amerika itu kalau kita dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri itu merupakan sesuatu yang cukup membanggakan dan akan mendapat pujian dari manajer ya. Para karyawan itu biasanya ingin diberi kebebasan untuk mencari jalan keluarnya sendiri sebelum mereka
bertanya kepada coworkernya ya, teman-teman yang lain. Mereka itu lebih ingin membuatnya sendiri. Jadi bahasa Inggrisnya apa ya? Lupa saya. Oke, walaupun begitu, jika kita sungguh-sungguh ingin bekerja di perusahaan Amerika, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan budaya kerja yang diterapkan. Maka pelajarilah dengan sungguh-sungguh agar kita itu mudah beradaptasi dengan budaya kerja dimanapun, bukan hanya di Amerika ya. Jangan sampai perbedaan budaya kerja itu menjadi kendala untuk kita membangun karir kita, ya. Terus ada lagi perbedaan departemen. Setiap departemen ada budaya mereka sendiri, ya. Gaya komunikasi yang tidak cocok. Bahkan jika dua orang itu berbicara dalam bahasa yang sama dan memiliki latar belakang budaya yang sama, mereka mungkin masih mengalami kesulitan untuk berhubungan jika gaya komunikasi mereka itu berbeda, ya. Itu. Terus ada pesan yang terlalu rumit tadi seperti saya sebutkan, ya. Jangan terlalu rumit, simpel saja, ya, to the point tapi jelas. Kurangnya konteks. Nah, jangan terlalu singkat juga. Kenapa sih dia ngomong tapi kok gak baris sih, Pak? Ngomong apa? Oke. Jadi harus jadi harus apa namanya? Saya sampai lupa sekarang. Jangan terlalu singkat, oke? Komunikasi yang jangan terburu-buru, ya. Komunikasi itu tidak boleh terburu-buru. Komunikasi yang terburu-buru akan menghasilkan pesan yang kacau balau atau salah paham. Pengaturan waktu yang tidak efektif, seperti saya di Indonesia, saya email Bu Eli nanti jam pagi di sini, malam di sana. Nah, itu kita harus menjaga hal tersebut. Oke, itu tadi adalah komunikasi barrier in global business. Oke, nah, lalu karena dampak komunikasi, kita akan membicarakan bahwa poor communication cost business, right? Ini adalah contohnya. Jadi di dunia bisnis itu miskomunikasi itu dapat menimbulkan konsekuensi yang besar. Produk bisa gagal, organisasi bisa kehilangan miliaran dolar, dan orang-orang bisa kehilangan pekerjaan atau lebih buruk, ya. Biaya kerugian karena miscommunication in business itu per orangnya antara 4.000 sampai 6.000 per karyawan setiap tahunnya, sekarang meningkat, ya. Itu The Society for Human Resources Management berbagi studi yang melihat dampak finansial dari komunikasi yang tidak memadai untuk perusahaan dengan jumlah 100 sampai 100.000 karyawan, ya. Dalam 1 tahun rata-rata organisasi-organisasi ini masing-masing kehilangan sekitar 402 juta sampai 62 juta dolar karena produktivitas yang rendah dan komunikasi yang salah. Kesalahpahaman karyawan sekitar 37 billion dolar. Sedangkan biaya kumulatif semakin bertambah, ya. Per pekerja itu setiap tahunnya bisa mencapai lebih dari 26.000 dolar. Nah, dalam contoh berikut, kita akan melihat beberapa miskomunikasi yang paling terkenal dan terkadang tragis, ya. Itu. Nah, seperti di gambar ini. Namanya Deepwater Horizon. Ini adalah salah satu contoh paling mematikan dari hasil komunikasi yang buruk. Pada tahun 2010, anjungan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko itu meledak dan mengakibatkan kematian lebih dari 11 pekerja dan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah.
hampir 5 juta barel minyak mencemari teluk dan garis pantai di sekitarnya, membunuh jutaan hewan, merusak seluruh ekosistem bawah air dan garis pantai, dan menghancurkan bisnis pantai teluk, dan merugikan British Petroleum, perusahaan yang menjalankan rig, lebih dari 42 miliar dalam bentuk pidana dan perdata. Nah, Komisi Kepresidenan yang memeriksa penyebab bencana tersebut menemukan bahwa kegagalan teknologi tentu saja merupakan bagian dari masalah, tetapi hal yang penting kegagalan manajemen yang mencakup kegagalan komunikasi utama. British Petroleum ini adalah mempunyai pengeboran yang terbesar, ya. Mereka itu sebelumnya mengalami sejumlah masalah teknologi sejak konsepsi operasi pengeboran. Dan pada hari ledakan, teknisi anjungan telah melakukan uji tekanan dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi hasil uji dasar tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan jelas kepada departemen dan tidak ditanggapi dengan serius oleh departemen. Diinterpretasikan dengan benar oleh mereka yang bertanggung jawab. Nah, setelah ledakan, kegagalan komunikasi lebih lanjut memperumit pembersihan tumpahan minyak di wilayah tersebut. Nah, laporan Presiden tentang bencana tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang lebih baik di dalam dan antara British Petroleum dan kontraknya akan dapat membantu mencegah bencana tersebut. Nah, prosedur komunikasi yang hati-hati sangat penting ketika departemen dan organisasi yang berbeda itu mencoba untuk bekerja sama. Oke, ada contoh lagi. Ingat nggak kalau Anda mendengar cerita tentang Willy Ramirez, ya? Komunikasi yang gagal dan hasilnya sangat tragis. Willy Ramirez ini berusia 18 tahun dan dirawat sakit Florida dalam keadaan koma. Right? Para medis dan dokter diberitahu oleh teman dan keluarganya yang berbahasa Spanyol bahwa Willy itu mungkin intoxicado. Artinya dia mungkin menderita keracunan makanan karena dia makan sesuatu di luar. Terjemahan yang dilakukan oleh anggota staf bilingual, right, menghasilkan terjemahan intoxicado menjadi intoxicated, right? Artinya dia itu sebenarnya menderita pendarahan seperti intracerebral, right? Namun dokter melanjutkan seolah-olah dia itu menderita overdosis obat yang disengaja, yang dapat menyebabkan beberapa gejala yang dia tunjukkan. Nah, karena keterlambatan pengobatan dan salah penerjemahan, Ramirez itu menjadi lumpuh. Dia menerima penyelesaian malpraktik sebesar 71 juta dolar, tetapi dia tidak pernah berjalan lagi. Jadi itu adalah salah satu contoh yang tragis, ya. Oke. Masih banyak contoh kalau kita ada waktu, tapi karena waktunya mendesak, kita lanjutkan. Oke. Nah, bagaimana komunikasi efektif di global, ya toh, di dunia global, ya. Ketika bisnis terus berkembang secara global, banyak dari kita sedang atau akan berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia. Hambatan bahasa, kebiasaan, dan bahkan zona waktu dapat membuat komunikasi yang efektif itu menjadi sulit karena perbedaan individu dari berbagai negara, etnis, bahasa, sikap, budaya, dan variasi lainnya. Sehingga kita harus bisa saling memahami
dan mengekspresikan diri satu sama lain secara efektif agar dapat bekerja sama. Nah, lalu bagaimana berkomunikasi secara efektif di dunia global? Ya, kita itu harus pahami perbedaan. Contohnya, kalau kita mau berhubungan dengan banyak employee dari negara lain, seperti yang saya lakukan, saya itu selalu belajar culture setiap negara ya, di mana employee itu berasal, ya, itu. Buat budaya bersama, selain mengadaptasi komunikasi agar sesuai dengan beragam norma lokal, ada juga kebutuhan bagi tim global yang tersebar untuk mengadopsi norma-norma luas perusahaan. Budaya perusahaan itu menyediakan lingkungan bersama di mana komunikasi global itu dapat berlangsung secara efektif. Nah, itu. Lalu ada tetap sederhana seperti tadi. Jika komunikasi terlalu bertele-tele, spesiali dalam bahasa lain, malah kita menjadi confused, ya. Jadi simple saja. Oke. Lalu jadilah organisasi multilingual. Seperti di Boeing ya, Boeing itu di webnya itu kita ada beberapa language. I think di Unair website itu ada Inggris dan Indonesia ya, itu bagus sekali. Kalau bisa lebih banyak bahasa lebih bagus karena kita akan mendapat banyak pelanggan ya. Tuh. Lalu jadilah multi-platform ya. Di dunia multimedia saat ini komunikasi internasional itu tidak boleh terbatas hanya pada satu atau dua saluran ya. Lintas interaksi budaya dapat terjadi melalui buletin, brosur, video, materi online, dan media sosial. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi komunikasi menggunakan semua metode. Itu lebih baik untuk perusahaan. Bermitra dengan profesional, spesiali untuk global business ya. Karena kita selalu berkomunikasi dengan berbagai employee atau supplier atau partner dari seluruh negara. Jadi kalau kita seumpama menerima email kita itu dalam bahasa lain, perusahaan itu harus mempunyai benar-benar seorang penerjemah yang ahli dalam bidang itu. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman. Oke? Oke. Nah, sepertinya ini yang agak terakhir ya. Oke. Apa the role of the communication department in the company? Jadi apa peran departemen komunikasi? Ya. Peran departemen komunikasi itu ada beberapa. Ya, untuk mereka itu membantu membangun merek perusahaan, mempromosikan produk atau layanan perusahaan dan mendapatkan pelanggan baru. Jadi di sini tercantumkan departemennya itu ada public relation ya. Setiap perusahaan besar biasanya mempunyai public relation yang fungsinya itu mereka itu mengelola situs web dan media sosial perusahaan. Terus mereka itu terlibat dengan orang-orang di saluran media sosial di perusahaan dan di luar perusahaan. Mereka juga mengelola blog, termasuk membuat kalender dan menulis artikel. Ya, mereka itu mengawasi hubungan media. Nah, terus mereka harus bisa berbicara di depan umum ya, termasuk mewakili perusahaan mereka di tempat umum dan mempersiapkan eksekutif untuk berbicara di acara-acara seperti konferensi pers ya. Customer marketing itu biasanya mereka itu mengelola materi pemasaran termasuk brosur juga, buletin dan surat. Mereka itu biasanya menemukan membuat iklan media di TV dan
Please mute. Thank you. Mereka itu marketing menjalankan promosi, ya toh, baik di media sosial maupun di lokasi lainnya. Oke. Nah, ada lagi krisis communication yang krisis ya. Jadi itu menangani komunikasi krisis ketika sesuatu peristiwa mengancam keselamatan publik atau reputasi perusahaan tersebut. Right? Terus ada lagi internal communication, yang ini yang saya jelaskan tadi. Internal communication itu membuat dan mengimplementasikan rencana komunikasi tahunan, seringkali dalam hubungannya dengan departemen lain. Ya. Terus mereka itu mengawasi komunikasi internal perusahaan, termasuk pengumuman dan pelatihan internal dan lain sebagainya. Mereka itu mengadakan acara besar, ya, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan, pencampuran jaringan, open house atau family day, right? Itu jadi itu adalah tugas dari Departemen Komunikasi. Nah, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir adalah what are the factors contributing to the communication failure within the company? Silahkan dicatat. Oke. Oke. Ya, sepertinya ini adalah halaman terakhir. Conclusion tidak perlu saya jelaskan, ya kan? Terima kasih, itulah pelajaran terakhir kita. Sebelum saya akhiri, ya.